pertemuan ketiga materi Pemprov 2 adalah mengenai variabel. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya PHP dia bersifat server side, jadi dia harus disimpan di web server. Nah, kemarin kita menggunakan SAMPP. Ini cara kerja PHP. Klien atau komputer kita akan melakukan request ke web server. Contohnya di sini ada Apache. Lalu server akan memproses data, lalu akan ditampilkan dalam bentuk HTML ke browser klien. Nah, ini pengalaman PHP. PHP bisa dijalankan melalui file HTML, lalu harus ditulis dengan ekstensi .php. Cara penulisannya, PHP bisa ditulis dengan editor seperti Notepad atau Notepad++. Caranya kita tulis seperti tanda besar tanya PHP dan tanya lalu tanda besar. Yang perlu diperhatikan adalah setiap perintah yang kita tulis harus diikuti dengan atau diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi nanti di PHP-nya semua kode program atau script yang ada di dalam tag PHP akan diterjemahkan oleh web server, lalu ditampilkan dalam bentuk HTML. Ini contoh programnya. Jadi PHP bisa disisip di kode HTML. Ini cara menjalankan web server. Kalau kita pakai start, berarti harus di running Apache-nya. Caranya klik start. Ini cara menjalankan program PHP. Kita letakkan file PHP-nya di C kalau misalkan kita menggunakan SAM, lalu SAM /htdoc. Nah, untuk menjalankannya kita buka browser, lalu ketikkan localhost nama foldernya, lalu nama PHP, file PHP-nya. Ini kalau misalkan kode program tadi kita jalankan. Selanjutnya dalam pemrograman itu pasti ada variabel. Nah, di dalam PHP variabel ini dia fungsinya untuk menampung nilai dari kita sebagai user. Nah, nilai dari variabel ini bisa berasal dari inputan maupun nilai yang sudah kita tentukan sendiri. Nah, ini ada aturan penulisan variabel. Yang pertama itu diawali dengan tanda string $, lalu diikuti dengan huruf. Dia tidak boleh menggunakan angka. Kalau misalkan dia terdiri dari dua kata misalnya, maka harus dihubungkan dengan tanda underscore. Tidak boleh menggunakan spasi. Dia bersifat sensitif, artinya antara huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan dalam PHP. Misal string contoh tidak sama dengan string contoh yang dengan huruf besar. Lalu cara memberikan nilai ke variabel adalah menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini tergantung dari tipe data yang akan kita masukkan nantinya. Kalau misalkan dia bersifat karakter atau string, maka menggunakan tanda kutip 2 atau kutip 1. Tapi jika dia integer, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Tidak memerlukan deklarasi variabel, nanti dia langsung dapat digunakan tanpa harus dideklarasikan. Variabel tidak memiliki tipe, jadi dia tidak perlu ditentukan tipenya terlebih dahulu. Tapi
variabel bisa langsung diisi dengan nilai yang kita butuhkan. Contohnya string tahun sama dengan 2018, string hari Sabtu misalnya. Selanjutnya ada namanya predefined variable. Ini adalah variabel yang ada di dalam sistem PHP. Jadi kita tidak boleh membuat variabel yang sama dengan predefined variable ini. Contohnya string global, string server, get, post, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menampilkan isi dari variabel? Caranya menggunakan perintah echo atau print, atau nanti ada juga namanya perintah vardaf atau print_r. Selanjutnya ada konstanta. Nah, konstanta ini berbeda dengan variabel. Kalau variabel tadi nilainya bisa berubah-ubah, misalnya pertama kita tulis string nama sama dengan ad misalnya, lalu kita tulis lagi string nama sama dengan ad. Nah, ketika kita print atau kita echo, maka yang tampil adalah nama ad berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta nilainya bersifat tetap. Kalau misalkan kita buat lagi konstanta dengan nama yang sama, maka PHP-nya akan memberikan pesan error. Contoh, define p 3,14. Nah, artinya konstanta dengan nama p nilainya 3,14. Nah, dalam konstanta ini ada juga namanya predefined konstanta, artinya dia tidak boleh kita gunakan sebagai konstanta. Contoh PHP version, PHP major, PHP minor, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari konstanta. Misal kita buat sebuah kode program untuk menampilkan variabel, contoh seperti ini. Nah, yang pertama adalah string nomor BP sama dengan 1101, string nama sama dengan edit, string nomor sama dengan 19. Nah, di antara ketiga variabel ini, string nomor BP ini adalah variabel dengan tipe data string, sedangkan string nomor adalah variabel dengan tipe data integer. Nah, lalu bagaimana cara kita menampilkan isi dari variabel di atas? Contoh string, perintahnya adalah echo string nomor BP. Kita simpan. Nah, lalu kita coba jalankan. Nanti yang tampil adalah 11001. Nah, tadi nomor variabel ini dia bersifat berubah. Kalau misalkan kita tulis lagi variabel dengan nama yang sama, misalnya nomor BP sama dengan 102, kira-kira nanti yang tampil adalah ketika kita jalankan programnya 11002. Artinya variabel itu nilainya berubah. Kalau misalkan ada variabel dengan nama yang sama, maka yang tampil adalah variabel dengan nilai yang terakhir. Nah, lalu bagaimana cara kita melihat tipe data maupun isi dari variabel? Caranya menggunakan perintah vardaf.
kita jalankan perintah dari fardam tadi, maka yang tampil adalah string 4. Lalu dalam tanda kutip 1102, artinya string 4 ini adalah tipe dari variabel dan berapa jumlah digitnya, sedangkan yang 1102 ini adalah nilai dari atau isi dari variabel. Nah, selain perintah fardam, ada lagi namanya perintah printr. Keluarnya yang bersama dengan echo tadi. Tapi biasanya kalau misalkan kita ingin menampilkan data, yang paling sering kita gunakan adalah perintah echo. Nah, dalam PHP juga ada namanya komentar. Nah, ini fungsinya untuk mematikan kode program yang kita tulis. Misalnya kita tulis seperti ini, garis miring 2 kali, maka ketika kita jalankan perintah echo, fardam maupun printr ini tidak akan ditampilkan di browsernya. Selain itu, kita bisa juga menggunakan perintah garis miring lalu bintang, diikuti dengan bintang garis miring. Bedanya adalah kalau dia garis miring 2 kali, itu artinya dia digunakan untuk satu baris saja. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu baris, maka kita menggunakan perintah garis miring lalu ditulis dengan bintang. Nah, itu untuk menampilkan satu variabel. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin menampilkan 2 buah variabel? Caranya kita tulis perintah echo lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nanti diikuti dengan tanda titik lalu kutip 1. Misalnya nah, isi yang di dalamnya kutip 1 ini bebas, terserah apa saja. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nanti dia akan tampil seperti ini, 1102 garis miring strip. Nah, selain variabel tadi ada namanya konstanta. Nah, cara membuat konstanta adalah define lalu diikuti dengan nama konstantanya. Misalnya contoh define nilai 90 misalnya. Nah, untuk menampilkannya cukup echo nilai. Misal kita jalankan, nanti akan tampil 90. Nah, lalu bagaimana kalau saat ini kita tulis lagi? Konstanta, tapi nilainya dalam bentuk atau konstantanya sama dengan konstanta yang sudah kita tulis tadi. Nah, misalnya kita jalankan, kira-kira yang nanti yang tampil adalah event. Nah, biasanya kalau misalkan konstanta ini sama, maka nanti yang tampil adalah tulisan error.
nanti kalau bisa kita jalankan dia tampil seperti yang di browser ini, constant nilai already defined. Artinya untuk konstanta itu dia hanya cukup ditulis satu kali saja, berbeda dengan variabel. Kalau variabel bisa berkali-kali, sedangkan konstanta cukup satu kali saja. Nah, itu untuk penjelasan materi mengenai variabel dan konstanta dalam